Jadi dari yang saya dapatkan itu dari video udah sebanyak 1 juta orang di dunia ini yang terinfeksi virus corona. Dan kenapa bisa terinfeksi itu dari percikan batuk dan terjadi juga ketika kita bersentuhan dengan orang yang sudah terinfeksi corona. Seperti contohnya ketika dia memegang suatu benda dan kita juga megang benda itu, namun setelah itu kita nggak cuci tangan, tapi kita malah menggunakan tangan kita untuk makan atau untuk pegang muka. Pokoknya, jadi dari situ virus bisa masuk ke tubuh kita. Dan virus corona ini bergerak menuju paru-paru. Dan di paru-paru dia bakal dari protein S2 masuk ke sel kita, masuk ke sel sehat kita dan nyerang sel sehat kita buat bikin sel sehat kita terkontaminasi sama virus ini dan menyebarkan virus ini ke seluruh area tubuh kita. Yang pasti ketika itu sistem imun kita bakal mencoba buat nyerang corona ini supaya nggak ngincar semua organ lainnya. Makanya sistem imun kita ini melindungi diri kita, tapi kan corona ini bisa memanipulasi. Jadi karena corona ini pintar memanipulasi, dia bisa ngelewatin imun kita atau bahkan bikin imun kita jadi nyerang sel sehat kita yang sebenarnya harusnya nggak boleh diserang. Itu yang saya dapetin, Bu. Baik, bagus sekali Herlena, sangat lengkap ya. Tetapi masih ada yang kurang sedikit, tetapi terima kasih ya Herlena, sudah bagus sekali. Ya, sudah bagus sekali kamu untuk memaparkan apa yang tadi kamu sudah simak. Ada lagi yang mau menambahkan? Menambahkan saja. Saya, Bu. Oke, silakan Yam. Untuk menambahkan apa yang Herlina bilang tadi, kalau misalnya imun tubuh kita kuat, imun tubuh kita itu dia bakal tahu kalau misalnya ini vaksin COVID ini udah masuk tubuh kita. Jadi dia akan menjaga sel-sel sehat di tubuh kita. Ibu, saya mau freeze nggak, Bu? Enggak kok, enggak. Aman. Saya di Ibu, saya freeze. Setelah itu, kalau misalnya sel kita sehat, kita tuh nggak gampang untuk terkena COVID corona. Terus juga kalau misalnya kita nggak sehat, jatuhnya tuh kita bisa dirawat ke rumah sakit. Jadi caranya kita untuk menjaga kesehatan kita dari COVID corona itu bukan lagi 4 sehat sempurna, tapi segizi seimbang, untuk makan gizi seimbang. Sudah, Bu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih ya Mima. Sudah sangat baik ya. Kalian sudah lengkap, saling melengkapi. Herlena dan juga Yemima sudah saling melengkapi. Berarti apa yang kalian simak tadi di video, kalian bisa pahami gitu ya. Nah, sekarang apa yang kita akan pelajari berkaitan dengan hal tersebut. Sekarang ada satu pertanyaan yang mau Ibu tanya. Menurut kalian, pandemi COVID-19 itu termasuk fenomena alam atau fenomena sosial? Bagi yang mau jawab bisa bikin reaction, raise hand, supaya Ibu berikan kesempatan untuk menjawab. Fenomena alam atau fenomena sosial ya pandemi ini? Oke, silakan Felis. Menurut kamu? Menurut saya ini virus corona fenomena sosial. Alasannya Felis? Fenomena alam karena virus corona ini kan kita nggak tahu asalnya itu dari mana. Tiba-tiba ada aja gitu orang yang terpapar dan peneliti nemuin gitu di dalam tubuh kita. Terus menyebabkan fenomena sosial karena adanya virus ini tuh kita jadi harus menerapkan protokol-protokol kesehatan di
Oke, baik. Berarti di dalam pandemi COVID ini ada 2 fenomena menurut Felis? Seperti itu betul ya? Ya, Bu. Berarti ada dua-duanya ya? Oke. Terima kasih Felis jawabannya ya. Ada yang jawabannya berbeda? Ada yang jawabannya berbeda, Nak? Tidak ada? Atau jawabannya sama semua? Ibu tanya laki-laki, Sakawa? Sama, Bu. Iya. Menurut kamu fenomena apa? Menurut Nggak tahu dah, Sakawa? Bu. Ya, berarti nggak jawab karena nggak tahu gitu ya? Bukan sama ya? Dasar sama. Oke. Betul sekali yang dikatakan oleh Felis. Ya, Nak ya. Betul sekali yang dikatakan oleh Felis bahwa di dalam pandemi COVID ini ada 2 fenomena sekaligus yang terjadi. Yang pertama adalah fenomena alam dan juga fenomena sosial. Ya. Karena apa? Karena kalau fenomena alam itu terjadi tetapi tidak didukung oleh fenomena sosial gitu ya, maka pandemi ini sebetulnya tidak separah ini. Misalnya ya, virus ini ada, tetapi kita menjaga prokes yang benar, kita menjaga tubuh kita dengan baik, maka mungkin tidak sebesar ini. Ya, misalnya, oke, ada virus, itu gejala alam, dia bermutasi sendiri tanpa perlu kita rencanakan, misalnya seperti itu ya. Tetapi didukung oleh manusia-manusia yang sembrono makannya, tidak berolahraga, pola istirahatnya tidak dijaga, kemudian dia susah diminta untuk prokes 5M gitu ya. Minimal tidak mau memakai masker, seperti itu. Tidak mencuci tangan, dari luar kalian habis nongkrong dengan teman-teman, datang ke rumah langsung cium tangan orang tua. Ya, padahal di tangan itu kamu tidak sengaja, kamu nggak sengaja, bukan kamu sengajain, kamu nggak sengaja kamu pegang sesuatu gitu ya, atau ada orang batuk di sekitar kamu, nempel di tangan kamu, kamu cium tangan orang tua. Kena ke orang tua gitu ya. Nah, jadi faktor penyebarannya dari si makhluk sosial yaitu manusia. Jadi betul kata Felis ya, bukan hanya ini faktor alam, tapi juga faktor fenomena sosial. Nah, inilah yang mau kita pelajari hari ini, bukan tentang pandemi corona, bukan tentang pandemi COVID-19 atau pandemi-pandemi yang lain. Ya, tapi kita mau belajar tentang fenomena yang terjadi di belahan dunia ini. Ya, yang dikatakan sebagai fenomena itu bukan berarti harus bentuknya besar sekali. Bencana alam gitu ya, harus yang misalnya gunung meletus, harus misalnya bencana kelaparan, itu masuk fenomena, tapi tidak selalu harus bentuknya seperti itu. Kalau misalnya kalian mau gini, Bu, fenomena sosial perundungan, tahu perundungan nggak? Tahu perundungan nggak? Nah, Bully, Bu. bully, ya bullying. Bu, di dekat saya, di daerah pertemanan saya, di inner circle saya gitu ya, pertemanan saya kadang-kadang suka suka ini Bu, suka terjadi pembulian, suka terjadi perundungan tanpa kadang-kadang mereka sadar. Tanpa kadang-kadang mereka tuh menyadari bahwa mereka sedang membuli. Misalnya si Iqfar upload mengunggah foto selfie-nya dia, beramai-ramai lah kalian menghujat gitu ya. Iqfar ngapain selfie, begini begitu, hinaan-hinaan. Ya, terus misalnya ada temen lagi mau posting campaign apa gitu ya, dia sedang mengikuti apa, bukannya didukung malah dihujat, malah dikata-katain seperti itu. Nah, itu kan salah satu bentuk perundungan. Nah, boleh nggak Bu itu masuk dalam fenomena? Boleh ya. Jadi hal-hal yang ada di sekitar kalian itu juga masuk ke dalam sebuah fenomena. Ya kalau kalau seperti perundungan itu kan dia bukan fenomena alam ya, jadi masuknya ke dalam fenomena sosial. Nah, fenomena-fenomena ini yang mau kita pelajari. Ya, kita mau pelajari teks apa? Sebentar, Ibu akan share modul. Modul ini tidak perlu dicatat, karena modul ini akan Ibu bagikan ke PJ.
Nanti PJ akan membagikan ke kalian. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, baik, sebentar ya. Oke. Nah, teks apa di sini terlihat? Eksplanasi. Eksplanasi. Iya, teks eksplanasi. Tahu nggak kalau dalam bahasa Inggris explain, eksplanasi. Explain itu apa ya? Menjelaskan. Menjelaskan. Iya, to explain. Ya, explanation itu menjelaskan. Nah, ini teks ini asalnya sebetulnya kita ambil dari bahasa Inggris. Dulu waktu Ibu belajar bahasa Indonesia itu nggak ada pelajarin teks eksplanasi, nggak ada. Tapi seiring perkembangan zaman gitu ya, oh ternyata penting kita pelajari teks eksplanasi. Ya, kenapa penting? Coba dilihat tujuan pembelajarannya. Coba Ibu minta Pina untuk membacakan. Tujuan pembelajaran memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar paham atau mengerti tentang suatu fenomena alam atau sosial. Iya, betul sekali ya. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar paham atau mengerti tentang suatu fenomena alam atau sosial yang terjadi. Jadi, selesai kalian dari belajar teks eksplanasi bersama Ibu di kelas Bahasa Indonesia, kalian diharapkan menjadi pribadi yang kritis melihat sebuah fenomena. Jadi ketika kalian tahu ada fenomena pandemi COVID-19, kalian nggak hanya, oh iya ada pandemi, oh iya ada COVID, selesai. Ya, gue nggak peduli, apapun yang terjadi, gue nggak peduli, kerjaan gue hanya belajar. Nggak seperti itu. Ya, tapi kalian selesai dari pembelajaran teks eksplanasi diharapkan kalian menjadi pribadi yang kritis. Apa yang dikritisi dari sebuah fenomena? Ketika melihat sebuah fenomena pandemi COVID ini terjadi karena apa ya? Penyebabnya apa? Kenapa dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan menyebarkan sehingga membuat seseorang itu menjadi lemah tubuhnya? Kemudian dampaknya apa saja? Ada yang gejalanya mungkin hanya ringan, ada yang gejala berat, ada yang sampai kritis, begitu ya. Ada yang sampai meninggal dunia. Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai solusinya? Jadi bukan hanya mencari tahu kenapa itu bisa terjadi, tapi solusinya apa ya ketika kita mengetahui sebuah fenomena. Oke? Jadi lepas dari pembelajaran ini, kalian diharapkan menjadi pribadi yang kritis melihat sebuah fenomena. Misalnya ada fenomena pembulian. Kenapa ya? Kadang-kadang teman-teman saya itu suka banget ngebully orang, misalnya gitu. Coba bertanya, kenapa? Jangan-jangan dia pernah menjadi korban pembulian juga sehingga dia ingin orang lain merasakan apa yang dia rasakan. Jadi hidupnya tidak bahagia sehingga dia tidak senang lihat orang bahagia, gitu ya. Itu salah satu faktor penyebab. Lalu ketika kamu sudah tahu salah satu faktor penyebab sebuah fenomena itu, kamu cari solusinya. Apa ya solusinya? Oh, ternyata mungkin orang-orang seperti itu perlu ditegur. Atau mungkin orang-orang tersebut tuh perlu diberi kasih sayang yang lebih sehingga dia tahu bahwa didukung itu lebih indah daripada dibully gitu. Orang-orang pelaku seperti yang begitu-begitu. Jadi kamu harus lihat solusi dari berbagai macam pihak. Jadi bermanfaat sekali nih teks eksplanasi ini ya. Sekali lagi Ibu katakan bahwa kita belajar Ibu nggak mau hanya tentang cari nilai. Karena kalau cari nilai kamu gampang ya. Apalagi di online seperti ini. Ulangan Ibu nggak tahu juga kalian dapat jawaban dari mana. Ibu hanya cukup percaya kamu saja. Tapi yang paling penting adalah manfaat dari pembelajaran ini kamu dapat. Itu paling penting ya. Oke, kita lanjut. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang teks prosedur, ya. Teks prosedur itu juga dalam kehidupan sehari-hari kita lakukan, ya. Nah, teks eksplanasi ini merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan fenomena yang tadi Ibu sampaikan, ya. Baik fenomena alam ataupun fenomena sosial. Nah, teks ini bertujuan untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya supaya mengerti tentang sebuah fenomena. Misalnya, kenapa ya ada fenomena gerhana bulan ya? Beberapa waktu lalu kan ada gerhana bulan ya. Tahu nggak kamu sebetulnya gerhana bulan itu kenapa? Harusnya sih anak IPA tahu ya, gitu kan ya. Terus gerhana matahari.
gerhana matahari itu terjadinya karena apa ya? Terus gunung meletus, kenapa gunung meletus bisa ada? Terus kamu main-main ke pantai, selama ini kamu tahu nggak kenapa air laut itu rasanya asin? Ada yang tahu nggak kenapa air laut itu rasanya asin? Nah, kepikiran nggak selama ini? Itu fenomena, Nak. Ya, kenapa air laut itu rasanya asin? Itu sebuah fenomena. Nah, jadi mulai dari sekarang kamu bisa mempertanyakan banyak hal, jadi itu bisa jadi fenomena yang menarik buat kamu. Gitu ya. Jangan hanya menganggap fenomena itu hanya yang besar-besar saja, hal kecil yang selama ini kita lakukan, kita sering berlibur kemana gitu ya. Oke. Ini ya tujuan akhirnya yang seperti ini nih, Ibu anonet dulu sebentar. Oke, nih ya, pada akhirnya pembaca bukan hanya sekedar memahami mengapa sebuah fenomena bisa terjadi, tapi juga mengerti dampak dan dari sebuah fenomena yang terjadi dan apa solusi terbaik atas hal tersebut. Gitu ya. Baik. Berikutnya, teks eksplanasi itu dikatakan sebagai teks yang menceritakan proses terjadinya fenomena. Jadi teks eksplanasi itu menjelaskan mengenai proses mengapa sebuah fenomena itu terjadi. Intinya seperti itu. Ya. Jadi gampangnya nggak perlu kalian apalin teks eksplanasi adalah teks yang bla bla bla. Intinya teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai penjelasan mengapa dan bagaimana sebuah fenomena itu terjadi. Jelas ya? Nah, teks eksplanasi itu menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat. Ya, sudah pasti dong ya penyebab-penyebabnya apa, kemudian dampaknya apa, efeknya apa, gitu ya. Nah, tadi kita sudah menyimak sebuah video, ya, video yang tadi. Nah, video tersebut tergolong ke dalam bentuk eksplanasi. Kenapa? Karena di dalamnya sudah ada penjelasan. Apa fenomena yang mau kita bahas, kemudian penyebabnya apa, bagaimana terjadinya, kemudian dampaknya apa, dan solusinya apa. Ya, lengkap di dalamnya. Maka dia masuk dalam teks eksplanasi. Bu, tapi itu bentuknya video, Bu. Video itu teks bukan? Ada yang bisa jawab? Video itu teks bukan? Bukan, Kenapa bukan? karena itu dia berbicara. Oke, karena dia itu berbicara. Oke, baik ya. Sekarang kita luruskan bahwa teks itu sendiri punya dua jenis. Ada teks tertulis, ada teks lisan. Gitu ya. Jadi mulai sekarang bisa tahu bahwa video yang ada di TV, berita itu, acara berita itu teks. Tapi bukan teks tertulis, tapi teks lisan. Ya. Video berita itu teks berita bukan, Bu? Iya, tapi teks berita lisan. Teks berita tulisnya yang mana? Yang ditulis, yang dibacakan oleh si news anchor itu, ya, pembawa berita. Kalau saya mau lihat berita teksnya ada di mana, Bu? Di koran ada, ya, baik koran digital ataupun koran cetak. Tapi yang ada di TV itu juga teks, tapi teks lisan. Jelas ya? Nanti di kelas 12 kalian akan belajar yang namanya teks iklan. Nah, teks iklan itu nggak cuma hanya teks iklan yang ada di majalah-majalah, di sosial media yang bentuknya gambar dan tulisan, di papan-papan jalan itu, ya, bukan hanya yang di situ. Tapi iklan-iklan yang ada di televisi, yang ada di YouTube itu juga teks iklan, tapi teks lisan. Jelas sampai sini ya? Jelas ya, Nak? Oke, kita lanjut. Jadi tadi masuk dalam teks eksplanasi, tapi Ibu gunakannya teks yang lisan ya. Sekarang kita akan lihat bahwa seperti yang kalian sudah ketahui, bahwa setiap teks itu punya struktur. Betul kan ya? Setiap teks itu punya struktur. Nah, struktur dari teks eksplanasi ini ada 3. Ya, Ibu minta Sofia ya, kamu lebih senang dipanggil Sofia ya. Sofia, tolong bacakan strukturnya. Ini kan ciri-ciri ada 3 ya, tapi strukturnya dulu nomor 1. Coba bacakan. Strukturnya terdiri atas pernyataan umum atau gambaran awal tentang apa yang disampaikan, deretan penjelas, inti penjelasan apa yang disampaikan, dan interpretasi atau pandangan atau simpulan serta saran yang dapat dilakukan berkaitan dengan fenomena yang terjadi.
Iya, Dua, membuat nanti. Oke. Sudah cukup. Terima kasih ya, Sofia ya. Itu yang kedua, ya, ketiga Bu. itu kan ciri-ciri ya, Nak ya. Oke, kita bahas dulu strukturnya ya. Struktur itu ada 3. Oke. Struktur yang pertama itu adalah pernyataan umum. Ya, Bu, kok sama dengan teks prosedur kompleks? Iya, mirip-mirip pernyataan umum ya. Tapi kalau teks prosedur kompleks itu menjelaskan kamu mau buat apa kan gitu ya. Nah, sekarang kalau teks eksplanasi, struktur pernyataan umum itu adalah struktur yang menggambarkan tentang fenomena apa yang mau kamu sampaikan. Gitu. Kayak tadi pandemi COVID dijelasin dulu ya, bahwa belakangan ini, akhir-akhir ini terjadi pandemi COVID yang sudah memakan lebih dari 1 juta jiwa di seluruh belahan dunia, yang tadi sudah disampaikan oleh Herlena, ya. Kemudian apa? Jadi kamu paparkan dulu terjadinya di mana saja, berapa korban yang diambil, segala macam, ya. Itu pernyataan umumnya. Kemudian untuk masuk ke deretan penjelas itu adalah inti yang mau disampaikan, apa saja. Nah, itu ada sebab dan akibatnya. Penyebabnya apa aja dari fenomena itu. Yang tadi Ibu sampaikan ya, itu ada di deretan penjelas. Ya. Jadi deretan penjelas itu ada penyebab dan ada akibatnya. Oke, tadi yang seperti di atas tuh disampaikan kan bahwa di dalam sebuah teks eksplanasi isinya itu ada sebab dan akibat. Nah, begitu juga itu intinya itu ada di deretan penjelas, ada sebabnya seperti apa, bagaimana terjadinya, kemudian dampaknya apa saja. Ya. Nah, interpretasi itu sebetulnya artinya adalah makna ya, pemaknaan. Nah, di dalam pemaknaan maksudnya makna dari fenomena ini tuh kamu ngambil apa sih dari fenomena ini? Setelah kamu bahas penyebab dan dampaknya kamu dapat apa? Nah, itulah interpretasi. Nah, masuknya ke dalam pandangan atau simpulan serta saran ya. Jadi dalam interpretasi isinya adalah simpulan dan saran. Jadi yang kamu simpulkan dari fenomena ini apa? Oh, ternyata fenomena ini merupakan fenomena gabungan dari fenomena alam dan sosial, Bu. Kemudian maka kita harus apa? Nah, itu ya. Kalau saran itu kan apa yang harus kita lakukan? Gitu ya, untuk menjadi solusi dari penanganan fenomena tersebut. Misalnya, Bu, kalau misalnya gerhana bulan, kita solusinya apa, Bu? Gitu kan ya. Nah, berarti kalau misalnya di dalam fenomena alam yang sulit kamu cari solusinya, berarti kamu harus lebih kesimpulan saja. Jadi, Bu, nggak harus ada saran kalau memang itu fenomenanya nggak mengharuskan ada saran, gitu ya. Kalau gerhana matahari kan kamu ketika kamu melihat gerhana matahari kamu harus menggunakan kacamata khusus, ada sarannya dong. Tapi kalau gerhana bulan kan nggak ada. Ya kan? Jadi terutama fenomena alam itu kadang-kadang nggak bisa dipaksain untuk saran. Tapi kalau misalnya Bu, fenomena alamnya itu gunung meletus, ada nggak saran yang bisa kita ambil? Ada nggak? Ada, Bu. Ada. Apa tuh? Melindungi diri kita sendiri. Iya, melindungi diri kita sendiri. Kalau mulai ada gejala-gejala gunung ini akan meletus, mau dievakuasi. Kadang-kadang kan orang-orang yang ada di daerah pegunungan itu tidak mau dievakuasi, gitu kan ya. Nah, hal seperti itu harus bisa kita kita analisis, gitu ya. Apa sih saran yang bisa kita ambil dari fenomena tersebut? Oke? Nah, ciri-cirinya, nah ini kita Ibu blok ya. Kita ingat kembali ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama punya struktur ada 3 ya, yang tadi. Yang kedua memuat informasi berdasarkan fakta. Sekarang Ibu tanya, bagaimana cara kita bisa mengetahui apakah itu fakta? Bagaimana kita bisa mengetahui fenomena itu adalah fakta? Taunya dari mana? Coba. Biasanya kayak ada angka, contohnya kayak korbannya sekitar 100 sampai 200 jiwa. Terus kejadiannya tahun berapa, misalnya gunung itu meletus pada tahun 2004, kayak gitu. Baik, terima kasih Mima atas jawabannya ya. Ada lagi jawaban yang lain sebelum Ibu menyimpulkan nih? Ada lagi jawaban yang lain, bagaimana mengetahui bahwa itu fakta atau ini opini? Gimana cara mengetahuinya? Dari kalau kita dengar berita kan dia berarti udah riset gitu. Kemudian Iya. ada apa lagi?
Berarti dia udah ada penelitian, jadi kita bisa percaya bahwa itu fakta gitu. Betul sekali ya. Kita gabungkan sekarang pernyataannya ya. Bahwa yang dikatakan sebagai fakta itu adalah intinya adalah sudah terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Oke ya, sudah terjadi, bisa dibuktikan kebenarannya. Kalau yang tadi dikatakan sudah melalui riset-riset, yaitu pembuktian kebenaran, gitu ya. Riset itu pembuktian kebenaran. Artinya betul bisa dibuktikan kebenaran, tapi tidak selalu sesuatu itu harus berdasarkan riset, begitu kan ya? Tapi kalau sudah terjadi, berarti kan benar, sudah dapat dibuktikan kebenarannya. Tapi kalau kata kuncinya yang dikatakan Yemima itu bukan kurang tepat, sudah benar, tetapi kadang-kadang menjebak. Ya, kadang-kadang menjebak. Apalagi waktu kalian misalnya dulu ingat nggak waktu UN? Tapi UN tahun lalu nggak ada ya. Nah, atau US ya, US. Jadi ada menunjukkan fakta. Gitu. Kalimat berikut yang menunjukkan fakta, yang mana nanti di ulangan ada deh. Kalimat berikut yang menunjukkan fakta. Itu isinya tanggal semua tuh. A, B, C, D, E ada tanggalnya semua. Ada tempatnya semua. Bingung nggak? Ya, yang perlu kalian lihat adalah itu sudah terjadi atau belum. Kalau Ibu katakan seperti ini. 5 menit dari sekarang, maka akan ada awan gelap menyelimuti kota Jakarta. Ada waktu, ada tempatnya. Opini atau fakta? Opini. Opini. Kenapa nggak fakta? Karena 5 menit dari sekarang dan itu belum terjadi. Belum terjadi. Iya, betul sekali. Walaupun ada waktunya, walaupun ada tempatnya, tapi belum terjadi, maka dia belum jadi fakta. Jelas ya? Jangan terkecoh dengan tanggal dan tempat. Karena itu bisa jadi jebakan buat kamu. Lihat, itu sudah terjadi atau belum. Gitu ya? Oke. Sekarang kita lihat, masuk ke dalam tugas latihan 1. Ini adalah tugas kalian untuk pertemuan depan. Ya, deadline-nya pertemuan depan pukul 9.30 maaf. Pukul 9.30, Herlena mohon diingatkan kepada teman-teman, ini kan nanti akan Ibu bagikan ya. Kerjakan tugas latihan 1, bacalah komik mengenai teks eksplanasi. Nah, komiknya yang mana ini? Ibu sudah bikinkan komik. Ya, ini Ibu bikin sendiri loh, bukan ambil dari Google ya. Ini mamanya Ibu, ini adanya Ibu, nanti ada papanya Ibu di situ gitu ya. Jadi bikin komik sendiri. Dibaca komik ini, berdasarkan komik tersebut, Ibu minta kalian menentukan strukturnya. Ya, bukan itu teks komik. Iya, kan Ibu udah katakan tadi ya, teks eksplanasi bentuknya bisa macam-macam. Oke, jadi tentukan strukturnya. Tadi struktur ada 3 ya. Jadi bentuknya di dalam buat tabel seperti ini. Strukturnya ada 3, ada pernyataan umum, kedua deretan penjelas, ketiga interpretasi. Nah, kalimat pada teks komik yang sesuai struktur. Kalimatnya yang mana? Yang menunjukkan. Jadi nggak perlu tulis semua. Ya, kalimat yang nunjukin struktur pendahuluan. Misalnya menentukan struktur pendahuluan yang mana? Oh, ini Bu, kata kuncinya ada di sini. Kenapa? Karena dia menggambarkan Bu situasi awalnya gitu ya. Ingat kata kunci kalau ini berkaitan dengan kata kunci nih. Ya, kalimat pada teks komik yang sesuai struktur itu artinya kata kuncinya. Oke, deretan penjelas. Oh, deretan penjelas tadi tuh kata Bu Ivana isinya harus sebab akibat. Ada penyebab, ada akibatnya. Oke, cari kata kunci yang ada penyebabnya. Oke, apa aja penyebabnya? Cari kata kunci yang ada akibatnya. Dampaknya apa? Gitu ya. Tulis di sini. Kemudian interpretasi itu berupa simpulan. Oh, berarti kalimat yang menunjukkan bahwa itu menunjukkan simpulan atau saran, solusi, tulis di situ. Jelas? Nah, ini fakta yang terdapat pada struktur, kolom ketiga bisa dilihat. Fakta yang terdapat pada struktur. Tadi kita sudah lihat ya, mana yang fakta, mana yang opini. Nah, kalian lihat di dalam kalimat dalam struktur pernyataan umum, kalimat faktanya yang mana? Ya, kalimat yang menunjukkan fakta ya. Kemudian yang deretan penjelas kalimat faktanya yang mana, interpretasi kalimat faktanya yang mana. Oke, jelas sampai sini. Ini sudah ada petunjuk pengerjaannya ya. Tulis di file Word. Jangan ada yang tanya lagi, Ibu ditulis tangan atau diketik. Ini sudah jelas. Buat pada file Word dengan ketentuan font Times New Roman ukuran 12, kertas A4. Kalau kertas A4 ini tidak wajib.
karena Ibu takutnya kalian ada yang membuat pakai handphone, ya. Ini kertasnya kan susah untuk diaturnya. Ya, jadi ini nggak wajib, yang penting adalah fontnya Times New Roman, ukuran fontnya 12, dan kalau bisa paragrafnya rata kanan kiri, justify. Jangan rata tengah atau jangan rata kiri, ya. Jangan lupa filenya diberi nama dan kelas, jangan kosongan. Oke, jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Ibu akan stop share, mohon Ibu akan stop share, mohon nanti Herlena ingatkan Ibu untuk membagikan modulnya ya, supaya bisa langsung teman-temannya kerjakan. Nanti kalian ya, nanti kalian kumpulkannya di classroom, ya. Nanti akan Ibu taruh tempat untuk mengumpulkannya di classroom. Seperti biasa Ibu sampaikan bahwa kalau bisa kerjakan sebelum deadline. Deadline-nya itu kan hari Jumat pukul 9.30. Ya, jangan tepat-tepat waktu sekali. Nanti ketika Ibu cek Ibu anggap terlambat kan sayang. Ya. Jadi sebelum waktunya dikerjakan, ya. Nanti akan Ibu bagikan modulnya, kalau misalnya masih bingung bisa langsung WA Ibu aja, nomor Ibu ada di Herlena ataupun ada di Sania, bisa kamu tanya. Jangan lupa kalau WA guru, bukan hanya WA Ibu, WA guru sebutkan nama dan kelas. Ucapkan salam, nama saya ini, kelas saya dari ini, karena nggak semua guru simpen nomor kamu. Ya, seperti Ibu yang Ibu simpen itu hanya nomor ketua kelas sama PJ. Ya. Jadi, kenapa? Karena kalau Ibu simpen berapa ratus anak kan nggak mungkin. Ya, Nak, ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini atau semua sudah paham? Sebelum kita mengakhiri? Paham. Tidak. Oke, tidak ada, berarti sudah paham semua ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita di pagi hari ini. Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat, walaupun masih dalam kondisi belajar dari rumah ya. Jangan lupa tetap pakai seragam kalau masuk ke kelas. Jangan hanya, terutama yang pakai kerudung ya, yang pakai jilbab. Jangan hanya jilbabnya saja yang rapi, tapi juga pakaiannya yang rapi ya, Nak ya. Baik, terima kasih. Ibu serahkan kepada ketua kelas, Sania. Sania sudah bergabung? Tadi sempat terlempar dia. Iya, Bu. Oke. Sania, silahkan untuk menutup. Iya, tadi laptopnya tiba-tiba. Oke, ya nggak apa-apa. Sania, silahkan menutup pembelajaran kita dengan doa dan salam. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Iya, sayang. Sama-sama.